Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatul kiram yang kami ta'zimi, yang kami muliakan, Al-Habib Ja'far As-Siddiq Al-Hadi, yang kami hormati, yang kami muliakan para pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qamar, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abrizal Bipai selaku Ketua Yayasan, Al-Mukarram Bapak Muhammad Aprian Zaman selaku Pembina Yayasan Pesantren Nurul Qamar, Al-Mukarram Bapak Muhammad Abdurrahman selaku pengawas dalam Yayasan Pondok Pesantren Nurul Qamar, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Alhamdulillah, kita sudah melaksanakan peramalan dalam niat sedekah ruah dari keluarga besar almarhum Haji Muhammad Zaid bin Abdul Rani, juga seluruh keluarga besar dari mereka, dan juga keluarga besar dari kita selaku jamaah dari Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Kiranya peramalan yang kita lakukan tadi menjadi wasilah kita dalam beribadah, dan jika seandainya ada nilai pahalanya, Allah hantarkan kepada semua nama yang dimaksudkan tadi menjadi penerang bagi kubur mereka, melapangkan kubur mereka, menempatkan mereka di tempat yang layak di alam barzakh, dan kelak kita semua akan berjumpa dan berkumpul bersama mereka dalam nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati turja syafa'atuhu fi hadzal yaumil mahsyar. Kita berharap kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian. Sebelumnya mari kita kirim Al-Fatihah untuk mengambil keberkahan dari mempelajari, mendaras dari kitab Masahihul Ibad. Kita sedekahkan khusus kepada pengarang muallif dari kitab ini, dan juga orang-orang yang namanya dan kata-katanya diambil hikmah dari pengarang dan penulis kitab ini. Wabil khusus kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, dan juga Syekh Sihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Nafa'ana Allah bi'ulumihim syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Majelis Taklim Raudhatul Jannah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan terakhir 2 minggu yang lalu kita bahas makalah itu makalah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita bahas makalah ke-18, Al-Thaminata Asyrata wal maqalah Al-Thaminata Asyrata, bahwa sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan dosa, Allah akan buat tumbuh kembang hati sanubari orang tadi menjadi sempurna. Wa matarakal haram, sedangkan orang yang meninggalkan perkara yang haram ataupun berupa makan, minum, pakaian, maka safat fitratuhu, Allah akan buat jernih pemikirannya. Saya terangkan pada pertemuan yang lalu bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan hati yang tumbuh kembang adalah
hati nurani yang senantiasa berpikir tentang Allah, berusaha untuk muraqabah, mendekat kepada Allah dengan melakukan mujahadah berupa peramal, ibadah, zikir, dan segala macam yang bisa ia perbuat tujuannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang tumbuh kembang sempurna menjadi hati yang sempurna. Nah, sedangkan orang yang meninggalkan perkara yang haram dalam wujud pakaian, makanan, minuman, maka Allah akan buat terang pikirannya, jernih pikirannya. Maka pikiran orang ini akan mengarah selalu kepada berpikir tentang Allah. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana imannya tumbuh sempurna kepada Allah, bagaimana keyakinannya tentang Allah akan semakin baik dari hari ke hari. Dalam kitab ini Syekh Nawawi Al-Baghdadi mengajarkan kepada kita bagaimana mengamalkan, memperlakukan akal pikiran tadi agar senantiasa bersih, agar selalu bersih. Beliau ajarkan di sini, hendaklah pikiran kita senantiasa memandang alam semesta, melihat kuasa Allah, melihat ayat-ayat Allah, dan semua ayat tadi bermuara kepada keimanan kepada Allah. Kalau di sini diceritakan bagaimana kita melihat janin ketika tumbuh kembang di dalam perut seorang ibu, tidak ada yang membantu, tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang ngajari, tapi janin tadi tumbuh kembang dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ditiupkan ruh, disempurnakan jasmaninya, disempurnakan panca inderanya saat lahir, maka dia menjadi khalqan akhar, menjadi manusia sempurna, makhluk yang sempurna untuk hidup menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tumbuh diajari Allah bagaimana dia menyusu, mencari susu ibunya untuk bertahan hidup, mendapatkan manfaat. Awalnya tidak tumbuh gigi, Allah tumbuhkan gigi, kemudian gigi muda tanggal, tumbuh gigi berikutnya menggantikan, sampai anak ini menjadi mulai dari nelentang, tengkurap, merangkak, belajar tegak, berjalan, sampai berlari, menjadi anak yang sempurna, tumbuh kembang menjadi remaja, menjadi orang dewasa, kemudian tua lalu mati. Itu adalah merupakan perjalanan hidup kita semua sebagai manusia, dan digambarkan di dalam itu bahwa kita semua sedang berjalan melangkah menuju pintu yang disebut dengan kematian. Nah, kita harus sangat percaya, kita harus yakin kan? Mengapa? Karena ini termasuk rukun iman, bahwa kehidupan kita saat ini tinggal di dunia hanya sementara. Sering orang salah mengatakan bahwa ketika ada orang mati kita hantarkan menuju peristirahatan yang terakhir. Padahal sesungguhnya kematian itu bukan peristirahatan terakhir. Kematian itu awal dari kita melangkah kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu al-akhirah. Khairu wa abqa. Allah katakan bahwa memang dunia baik, dunia bagus, dunia indah, dunia melenakan kita. Tapi ketahuilah, akhirat lebih baik daripada dunia, akhirat lebih abadi daripada dunia. Dunia sementara, akhiratlah yang selama-lamanya. Maka kalau ada yang mengatakan kita menuju peristirahatan terakhir, bukan peristirahatan. Justru kita sedang menuju langkah yang paling penting dalam kehidupan kita untuk menuju kehidupan yang abadi selama-lamanya. Mari kita jadikan apa yang kita lihat saat ini di dunia menjadi penambah keyakinan kita bahwa memang ada kehidupan di balik kematian. Di situ digambarkan gigi rontok tumbuh lagi. Siang hilang berganti malam, malam lewat datang kembali siang. Rembulan awalnya berbentuk sabit seperti sehelai rambut, sehelai uban. Kemudian dari malam ke malam tumbuh sampai malam 14 menjadi bulan sempurna. Kemudian berkurang sedikit, berkurang sampai masuk bulan mati, hilang bulan kembali. Tanggal 29, 30 hilang bulan. Namun esok hari ketika terbit tanggal 1 bulan berikutnya muncul kembali dalam wujud bulan sabit.
Seperti itulah berulang, seperti itu Allah mudah membuat muncul dan hilangnya rembulan, seperti itulah Allah membuat kita mati dan kelak akan membangkitkan kita di yaumil mahsyar nanti. Kita melihat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, awalnya tidak ada tumbuh, kemudian datang kemarau mati, kering, kerontang, datang hujan dalam semalam, muncul lagi tumbuhan tadi. Seperti itulah Allah kelak akan membangkitkan kita di padang mahsyar. Semudah itulah Allah akan membangkitkan kita di padang mahsyar. Maka semua apa yang kita lihat di alam semesta ini sebenarnya menghantarkan kita keyakinan sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pilihan lain kecuali taat kepada Allah. Mengapa? Karena kita semua akan menuju alam akhirat, di mana tidak ada lagi kuasa bagi kita. Kalau di dunia kita bisa nolak, puji Tuhan ke kanan, kita nak ke kiri, ditolak ke Tuhan, tidak dilarang Tuhan, karena kita punya kebebasan untuk menentukan pilihan. Tapi di akhirat sana tidak baca, puji Tuhan ke kanan, kita nak ke kiri, kita tutus langsung asli. Ngapa? Karena saat itu kuasa Allah 100% mutlak terhadap diri kita. Maka di dunia kita berusaha, kita berikhtiar dengan akal dan iman agar mengikuti perintah Allah. Tujuannya apa? Agar kelak di akhirat kita tidak lagi diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pilihan lain kecuali taat kepada Allah. Mengapa? Karena kelak di akhirat ketaatan itulah yang akan menyelamatkan kita dari pedihnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lihat, harusnya muaranya kembali kepada Allah yang menciptakan makhluk. Kita melihat kebaikan, muaranya Allah yang menyuruh kebaikan. Kita melihat keburukan, kita melihat azab, kita melihat gempa, kita melihat musibah, harusnya muaranya kembali kepada Allah yang menjadikan musibah itu terjadi. Kalau Allah tidak, karena izin Allah tidak akan terjadi, tapi tetap harus koreksi dalam diri kita. Ngapo sampai Tuhan kirimkan azab? Ngapo Tuhan sampai ngenjuk kita penyakit? Ngapo Tuhan sampai nguji kita dengan musibah? Jangan-jangan memang ada di antara kehidupan kita yang menentang Allah. Mumpung di dunia Tuhan ngenjuk peringatan, itu jauh lebih baik. Mengapa? Karena mengingatkan kita untuk segera bertaubat. Jangan sampai kaget ajallah di ujung tenggorokan baru nak bertobat, lah masuk alam barzah baru berteriak, ya Allah kalau pacar hidup lagi aku di dunia, biar sesaat aku nak beramal, aku nak bersedekah. Apa kata Allah? Terlambat, percuma. Ngapa? Karena Tuhan tahu biarpun dia hidup lagi masih cak lalu. Dinjau umur panjang, dinjau waktu luas selama di dunia, tidak galak bertobat. Kapanlah mati nak bertobat belum tentu bakal terjadi. Maka kata Allah, cukuplah kematian orang lain menjadi peringatan bagi kita bahwa kita semua akan mati. Maka mumpung kita masih hidup, mari kita persiapkan amal bekal untuk menuju kehidupan yang abadi. Bapak-bapak, saudaraku, jemaah Majelis Taklim Rawdatul Jannah, pemirsa Facebook kami, sesungguhnya pengajian yang kita pelajari dalam kitab Nasahihul Ibad ini adalah merupakan kata mutiara dari para nabi, para rasul dan juga aulia Allah, mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki hati, memperbaiki akhlak agar kiranya tidak ada penyesalan bagi kita kelak di akhirat. Moga-moga segala pengajaran ini mendatangkan manfaat untuk kita galau-galau. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya. Saya katakan kemarin memang belum tuntas apa yang saya sampaikan kemarin, tapi pada dasarnya muara dari apa yang kita lihat harusnya menghantarkan kita kepada keyakinan kepada Allah. Semakin menambah keyakinan kita kepada Allah. Mengapa? Karena kata Nabi, man izdada ilman lam yazdad minallah, lam yazdad bid dunya zuhdan, lam yazdad minallah illa bu'd. Ini ancaman untuk kaum yang belajar saudara. Kata Rasulullah, barang siapa bertambah ilmu namun tidak bertambah zuhudnya terhadap dunia, tidaklah wong itu semakin mendekat kepada Allah, justru akan semakin jauh dari Allah.
Artinya ketika kita mendapat pemahaman, mendapat satu ilmu, satu hikmah, harusnya muaranya kita semakin takut, menghindar dari dunia yang melenakan, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dinjok hikmah, dinjok ilmu, dinjok peringatan, tambah kita senang dengan dunia. Merasa dunia inilah yang cukupnya hidup aku, dunia inilah tempat aku segala-galanya. Semakin menghindar dari Allah, maka lebih baik tidak usah lagi belajar ilmu. Ngaku ilmu itu justru menyesatkan dia. Yang paling penting itu sedikit ilmu menjadi obat bagi kita. Walaupun pahit, obat jamu ditelan jadi manfaat untuk kesehatan tubuh. Ilmu walaupun terasa pedih, nyayat, nyinggung perasaan kita, tapi membuat kita taubat itu jauh lebih baik daripada ilmu yang melenakan, membuat kita happy, membuat kita senang, membuat kita rasanya bakal tidak mati lagi. Nauzubillah, itu akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi tadi, uang yang ditambah ilmu tidak bertambah zuhud dengan dunia, sebenarnya dia sedang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kita dapat satu baris, kita dapat dua baris kalimat hikmah menambah kedekatan kita kepada Allah. Itulah hikmahnya. Belajar apa yang kita lihat, muaranya kembalikan kepada Allah. Ini gawe Tuhan. Ini takdir Allah. Kalau kami cuma jalan, kita cuma jalan. Bapak-bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk maqalah at-tasyi'ata asyarata, halaman 7 baris ketiga dari atas. Wal maqalah at-tasi'ata asyarata uhiya ila ba'dil anbiya. Di sini dikatakan uhiya ila ba'dil anbiya. Diwahyukan, disampaikan kepada beberapa nabi. Artinya kata-kata ini disampaikan Allah kepada beberapa nabi. Ba'dil anbiya. Artinya kalimat ini bisa termasuk firman Allah, bisa termasuk hadits qudsi. Karena kalau dia tidak termasuk firman Allah, dia disebut dengan hadits qudsi. Tapi ini kata-kata Allah untuk para nabi. Apa kata-kata Allah untuk para nabi? Ati'ni bima amartuka wala ta'sini bima nasahtuka. Allah berkata kepada para nabi, ati'ni, hendaklah engkau mentaati aku, bima amartuka, terhadap apa yang aku perintahkan kepadamu, wala ta'sini, jangan menentang aku, jangan bermaksiat kepadaku dengan cara menentang aku, bima nasahtuka, terhadap apa yang aku nasihatkan kepada kamu. Apa maksudnya di sini? Bima da'autuka ila ma fihi as-salah wa nahaituka amma fihi al-fasad. Bahwa sesungguhnya Allah katakan, hendaklah kamu mengikuti, mematuhi apapun yang aku perintahkan kepada kamu. Mengapa? Karena apa yang aku ajak engkau untuk melakukan, ma fihi as-salah, pastilah ada kebaikan di dalam perintah itu. Walaupun berat, walaupun sulit, ingat kita kemarin rumusnya, kita tidak perlu mencari alasan mengapa kita diperintahkan. Kita harus punya keyakinan setiap perintah, di balik perintah pasti ada kebaikan untuk kita. Walaupun sulit, walaupun berat, tapi yakinlah buahnya, ujung dari perintah itu kebaikan untuk kita. Itu juga ketika kita dilarang terhadap sesuatu, kita tidak perlu cari dalilnya, kita tidak perlu mencari dalil ilmiah. Mengapa kita dilarang makan ini? Mengapa kita dilarang melakukan ini? Cukup kita sangat yakin, pasti apa yang dilarang Allah ada bahaya untuk aku. Bahaya untuk aku pribadi, bahaya untuk keluarga. Maka di sini dikatakan kita harus mengikuti Allah dalam apa yang diperintahkan, jangan langgar apa yang dinasihatkan Allah untuk tidak dilanggar. Maka di sini dikatakan, bima da'autuka ila ma bihi as-salah, aku panggil kamu untuk melakukan sesuatu karena di sana pasti ada kebaikan, wa nahaituka amma bihi al-fasad, dan aku larang kalian untuk melakukan memperbuat sesuatu pasti amma bihi al-fasad, pasti ada binasa, pasti ada kerusakan dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, jamaah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, makanya Puji Haji Roma nasihatkan kita di dalam lagunya. Tahu kan lagunya?
mengapa minuman itu haram? Mengapa judi itu haram? Jadi bahwa sesungguhnya walaupun buah awal kita rasa kemanfaat dari minuman, rasa happy, rasa senang, rasa bahagia, hilang apa masalah waktu dalam keadaan pelai itu, ketahuilah di balik kesenangan sesaat itu musibah besar nunggu di belakang. Kita rasakan nikmat, kita rasakan manfaat dari keberuntungan karena tertebak senomor dua nomor dapat keuntungan sesaat. Ketahuilah di balik itu ada bahaya yang lebih besar mengintai di balik perjudian. Walaupun tampaknya indah di awal, tapi muaronya ujungnya pasti pasar, pasti kerusakan. Bukan cuma diri kita, tapi orang-orang di sekitar kita akan terdampak dari perbuatan dosa kita. Ingat cerita kita kemarin, seorang anak merasakan tidak nikmat beribadah sekian puluh tahun, ternyata yang berbuat dosa bukan dia, orang tuanya ketika mengandung sang anak. Jadi yakin kalau memang kita tidak pacak meninggalkan dosa gara-gara kita merasa nikmat, ingat yang bakal merasakan akibat dari dosa kita bukan kita sendiri. Ada keluarga kita yang terdampak, ada lingkungan kita yang kita korbankan gara-gara dosa. Kalau memang diri kita tidak cukup menjadi alasan menghentikan dosa, ingatlah dosa juga menyebabkan kerusakan bagi keluarga kita, kerusakan bagi lingkungan kita. Mari kita pandang keluarga kita, kita pandang istri, kita pandang anak, kita pandang orang tua yang tidak tahu menahu. Gara-gara gawe dosa kita, dia kebagian dampak dari itu. Kalau anak tadi kan karena orang tua yang mengandung, prosesnya ketika ibu mengandung, maka anak mengambil manfaat selama dalam proses mengandung. Orang tua, apakah orang tua terbebani dari dosa kita? Jelas, orang tua ikut menanggung dosa kita. Apalagi kalau orang tua sudah meninggal, betapa sedih mereka, betapa hancur hati mereka ketika mereka di alam barzah melihat anak keturunannya melakukan dosa. Sementara mereka menyaksikan bahwa alam kubur itu nyata, nikmat kubur itu nyata, azab kubur itu nyata. Dan anak keturunan yang ditinggalkan di dunia, pecah-pecahnya gak yakin dengan kubur. Berbuat dosa, berbuat maksiat, apakah mereka tidak menangis? Jelas mereka sedih, jelas mereka menangis. Makanya wong yang mati itu kalau pacak balik lagi ke dunia, diantar misinya, ingatkan anak cucu. Kalau kaget, ape balik bojo, oi, kiki kalau ngapa? Karena dia tahu apa yang dia yakini selama ini terbukti terjadi. Sementara kita yang masih tinggal di dunia kan masih antara percaya dengan tidak, ionian tidak, jolanian tidak. Kadang-kadang muncul lintasan ionian tidak. Maka ingat muara tadi, kita sangat percaya alam barzah itu nyata, alam akhirat itu pasti. Orang yang merugi sudah tahu barang pasti, tidak dipersiapkan. Jadi saya katakan tadi, kalaulah memang diri kita tidak cukup untuk membuat kita memberhentikan kita dari perbuatan dosa, ingatlah bahwa dosa kita bukan cuma untuk kita, tapi berdampak dengan anak, keluarga, wong-wong yang ada di sekitar kita, kena juga dampak. Semoga itu menjadi batu peringatan bagi kita. Woi, kesian dengan wong lain. Kita yang membuat dosa, tapi mereka juga kena getah. Syukur setelah kita sadar, bertaubat, kita tambah amal, kita berbuat baik, itu juga menambah keberkahan dari orang-orang sekitar. Ingat, sering juga aku sampaikan dengan anak-anak ini terutama, kalau kita mandang kesuksesan seseorang, jangan-jangan kesuksesan itu bukan hanya semata dari usaha orang itu. Jangan-jangan ada doa baik, ada cita-cita baik yang dibacakan emak bapaknya dulu sebelum budak ini lahir. Jangan-jangan, Ustaz, emak bapaknya jahat, tidak baca Quran, mana doa dari terima. Jangan-jangan ada doa neneknya, kakeknya, moyangnya dulu yang sampai ke dia dan akhirnya jadi diri.
Kita adu mak ini nih dengan segala kebaikan, dak pacak 100% gawe gitu. Jangan-jangan ada doa baik di antara nenek moyang kita, orang tua kita, kakek nenek kita, ayah ibu kita yang membantu kita dengan doa dulu. Waktu kita belum ada, ya Allah, moga-moga ado anak cucu aku, moga-moga njolah hidayah untuk anak cucu sampai ke kita. Itu buah kebaikan, Bapak Ibu ya. Maka saya katakan, ketika kita berbuat dosa, orang lain kena dampaknya. Ketika kita berbuat baik, orang lain juga merasakan nikmat itu. Ya, jadi ketika kita beribadah, ketika kita beramal, yakinlah bukan cuma aku yang dapat manfaatnya. Moga-moga di antara amal yang ikhlas ini membuat Tuhan sayang dengan aku, cinta dengan aku, sehingga Ia limpahkan keberkahan untuk keluargaku, keberkahan untuk anak cucunya. Kita mungkinlah sampai batas bagian kita, tidak bakal lagi pecah aku nih nanya Allah jadi presiden, mungkin lagi kan Pak, lah lewat. Tapi ya Allah, kalau nian kaki ada presiden dari Palembang, anakku ya Allah jadi. Mungkin bukan anakku, Tuhan kecepatan gini ngaku, kawan yang sebelah itu kan minta 3 periode, dan ketemu gitu. Cak 50 tahun lagi, artinya cucu kan bagian cucu. Jadi doa baik bersumber pengampunan dari Allah. Jangan-jangan amal baik yang digawekan oleh nenek moyang itu. Mereka beramal dan di antara amal baiknya diterima Allah, mereka meminta dikabulkan Allah, dan ternyata kabulnya bukan waktu mereka masih hidup. Mereka lah mati, kita yang muncul generasi kedua ketika dapat berkah dari kebaikan yang mereka perbuat. Aku yakin di antara kita keluarga besar Nurul Qomar ini bukan cuma gawe kita. Jangan-jangan ada doanya Haji Hanono. Makanya kita sebut nama beliau terus. Kenapa? Karena keberkahan. Bertahan dengan kondisi berat. Ya kan, tahu ceritanya kan? Haji Hanono ini ditinggal mati suami, anak masih kecil-kecil. Bertahan dengan kondisi itu, balik ke kebun tempat cinuang anak. Akhirnya jadi kota, jadi lahan elit. Dan dengan keberkahan itu jadi kehidupan yang nyaman, tetegak pesantren. Kebaikan yang lama itu Pak proses. Maka kita tidak meninggalkan kebaikan orang masa lalu, maka adalah peristiwa rumah. Kita bukti bakti kepada mereka setiap, sebenarnya bukan cuma bulan Sa'ban baik. Kalau baca setiap malam Jumat nak dipanggil nama itu. Alhamdulillah kita ada majelis setiap malam Selasa kita sebut nama mereka. Habib punya guru, gurunya punya guru, gurunya terus sampai para habaib, para babul aulia, orang-orang yang menjadi rujukan dalam wirid, yang rujukan dalam zikir kita. Maka mereka mendapat manfaat dari doa kita. Tapi sebenarnya kita ini jangan-jangan dapat kebaikan karena doa-doa mereka. Maka jangan pernah lupakan kebaikan orang-orang zaman dahulu. Kita sebut nama mereka, bukan mengkultuskan, bukan. Ini bukti cinta kita kepada mereka, bukti bakti kita kepada mereka. Karena kita sangat yakin kita sekarang ini jadi bukan gara-gara kita baik. Pasti ada doa baik di antara mereka yang Allah wujudkan dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah, semoga ini menjadi nasihat untuk saya pribadi dan kita semua, bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia sementara. Mari kita persiapkan kehidupan yang abadi. Ikuti semua apa yang diperintahkan oleh Allah, walaupun sulit, walaupun berat, walaupun banyak tantangan. Ngaku karena muaronya pasti nikmat, muaronya pasti kebaikan. Hindari semua apa yang dilarang oleh Allah, walaupun pecahnya nikmat, walaupun pecahnya menjanjikan. Ketahuilah di balik larangan pasti ada mudarat, ada bahaya, ada kerusakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga peringatan ruah dari keluarga besar almarhum Haji Muhammad Zaini bin Abdurrani dan kita semua yang hadir hari ini Allah sampaikan niatnya, pahalanya disampaikan kepada mereka semua, dan juga untuk keluarga kita yang telah meninggal, dan kita semoga diberi nikmat oleh Allah keberkahan bulan Sya'ban sehingga kita dapat berjumpa dengan keberkahan bulan Ramadan tahun ini. Amin. Amin Allahumma amin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Jami' dzunubin ma'asi zahiran wa batinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين حمدا للشاكرين حمدا للنائمين حمدا يوافي نعمك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد تفرقا مباركا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا سكيا ولا محروما ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا غنيته اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارزقنا علما نافعا اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا اللهم ارزقنا قلبا خاشعا ترضاه اللهم ارزقنا كمال المتابعة بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم إنا نستودعك ونستحفظك ديننا وأبداننا وأموالنا وأولادنا بصحة وعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارفع عنا البلاء والولاء والوباء والفحشاء والمنكر والربا والزنا والزلازل والسيوف المختلفة والشدائد والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة عن مدينتنا بالمبان خاصة عن معهدنا نور القمر خاصة عن جماعة مجلس روضة الجنة خاصة وعن سائر بلدان ومدن ومعاهد المسلمين عامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأوصلنا رمضان وبلغنا وأوصلنا بأن نلتقي ليلة القدر في رمضان اللهم ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم الذين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam.